Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembuatan film itu ada beberapa proses atau ada beberapa tahap, di mana ada tahap praproduksi, ada produksi, dan pasca produksi. Ketika di praproduksi, di mana kita mencari atau menghubungi beberapa orang-orang untuk mengikuti proses dari proyek ini. Di situ kita akan menentukan masing-masing bagian yang sudah kita hubungi untuk berkontribusi dalam proyek ini. Pada proyek ini kita memiliki beberapa tim dan tidak terlalu banyak. Di antaranya penulis naskah, terus ada sutradara, di situ ada DOP, ada editing, ada soundman, dan ada artistik. Ketika kita sudah menentukan beberapa tim yang kita buat, kita masuk pada tahap pembuatan kerangka cerita atau ide cerita. Setelah kita menentukan ide cerita yang akan kita bawa pada proyek ini, itu kita mengadakan pertemuan kepada pihak Tigalia. Kita mau tahu arah mereka mau kemana, film yang akan mereka sajikan seperti apa. Itu yang biasa kita lakukan, agar film yang memang kita sajikan itu dekat pada mereka. Nah, setelah kita sudah mengetahui ide cerita yang mereka inginkan, kita sebagai tim, kita olah cerita tersebut untuk menjadi satu naskah ataupun satu kerangka cerita. Biasanya itu diolah oleh penulis naskah berkomunikasi dengan sutradara. Setelah itu kita mengadakan beberapa pertemuan untuk penggalian ide-ide yang ada sampai pada tahap kerangka cerita. Kita ajukan kepada pihak mereka. Kalaupun mereka bersedia dengan kerangka yang sudah dibuat, kita akan melanjutkan proses selanjutnya. Pada proses ini memang cukup panjang, di mana cerita yang awal yang akan diajukan itu memang cukup seru, tapi ada beberapa poin-poin yang memang diperhatikan oleh para dewan guru sekalian. Jadi dewan guru setidaknya mereka tidak begitu suka dengan cerita yang dibawakan atau ide cerita yang diberikan oleh warga Tigalia. Nah, pada akhirnya ketika ada beberapa ide yang hadirnya ide tersebut itu dari dari sutradara kita sendiri, maka kita lakukan diskusi-diskusi, akhirnya jadilah kerangka cerita dan akhirnya kita ajukan ke pihak dewan guru. Dewan guru mengokekan cerita tersebut masuk pada tahap pengembangan cerita. Pada pengembangan cerita tersebut kita olah, akhirnya tim penulis melakukan penulisan naskah. Walaupun dalam produksi kita ada beberapa kendala, sebetulnya wajar kendala itu hadir, di mana kita bisa mengetahui kendala-kendala itu dan harus segera kita menemukan solusinya supaya proses ini terus berjalan. Pada akhirnya terbuatlah satu naskah yang berjudul itu Cahaya dari Kampung Surga. Alhamdulillah naskah itu oke, disetujui oleh pihak Tigalia maupun pihak guru. Akhirnya kita masuk pada tahap produksi. Nah, sebelum memasuki tahap produksi, biasanya tim manajemen membuat satu kerangka keuangan atau suatu
konsep keuangan untuk pengaturan ketika proses produksi ini, meliputi keuangan untuk peralatan, keuangan untuk konsumsi dan transportasi, dan hal-hal yang lain. Itu kita lakukan setelah proses praproduksi. Supaya apa? Dalam proses pembuatan film memang cukup banyak hal-hal yang memang perlu kita perhatikan dalam bentuk apapun itu. Makanya kita konsepkan untuk ketika produksi dan pasca produksi. Memang ketika praproduksi tidak terlalu banyak konsep untuk pengaturan teman-teman sekalian, cuma kita berfokus pada proses produksi dan pasca produksi. Dari situ kita melakukan syuting 6 hari, alhamdulillah selesai pada tepat waktu dan tidak ada kendala apapun. Dalam scene-scene yang sudah kita buat, alhamdulillah selesai pada tepat waktunya, sesuai dengan konsep kita. Gambar yang kita dapat juga cukup bagus. Akhirnya masuk pada proses pasca produksi. Nah, dalam pasca produksi ini pun kita harus menghitung beberapa hal-hal yang harus kita lakukan agar proses pasca produksi ini berjalan dengan lancar. Bagaimana kita mengatur waktu teman-teman, tim kita bekerja, bagaimana kita bisa mengatur orang-orang yang terlibat dalam proses pasca produksi ini. Karena pasca produksi ini adalah pintu terakhir atau jalan terakhir kita untuk mencapai suatu karya yang kita akan sajikan. Kita melakukan proses editing sekitar 3 bulan atau 4 bulan. Alhamdulillah kita mulai dengan kegiatan editing dasar, CapCut masing-masing scene, kita jadikan satu jalur cerita, satu jalan cerita yang memang sudah kita tentukan di dalam naskah. Pada akhirnya masuk dalam tahap proses editing yang lebih mendalam, di mana di situ banyak adegan-adegan yang memang sekiranya kita perlu hapus, kita hapus, sekiranya memang berlebihan kita kurangin. Akhirnya masuk dalam proses pengisian instrumen, sound effect, efek visual segala macam. Akhirnya kita memasuki tahap editing tahap terakhir, yaitu biasanya kita melakukan diskusi antara tim kita. Kita nonton bareng untuk mengetahui sampai mana film ini, apakah sudah oke atau belum. Setelah melakukan nobar, kita lakukan evaluasi dari tim kita, di mana ada beberapa scene-scene yang memang harus dikurangin dan ada adegan-adegan yang memang harus diperkuat dalam film itu. Setelah itu melakukan tahap editing selanjutnya, yaitu dari hasil revisian dari tim bersama. Itu biasanya memang cukup seru, di mana kita di situ memberikan pandangan kita masing-masing perihal film itu. Karena ini adalah hasil karya yang memang perlu kita sampaikan, jangan sampai karya yang kita buat tidak sampai pesannya, gitu. Supaya pesan itu tersampaikan, makanya memerlukan banyak proses-proses seperti tadi, praproduksi, produksi, sampai pasca produksi. Itu adalah suatu proses untuk mencapai suatu karya, gitu. Jadi jangan pikir sebuah proses film itu mudah, karena kalau yang ngomongnya mudah itu berarti belum pernah ngerasain proses film, gitu. Jadi proses pembuatan film itu memang cukup panjang, walaupun cukup seru, gitu, dimana kita melakukan ini tidak setiap tahun, gitu.
tidak kontinu gitu. Nah, poin besar adalah dari film ini adalah tentang adab. Bagaimana kita sebagai santri bagaimana kita seorang santri dalam menghormati seorang guru. Karena dimanapun kita berada, kita harus selalu ingat dengan guru kita. Bagaimanapun bentuk kegiatan kita atau bentuk kita bagaimana kita nanti sebesar apapun jabatan kita, ketika kita sudah di luar, kita harus tetap ingat pada guru-guru kita, karena kita selalu ingat pesan-pesan yang selalu beliau katakan ketika di bangku belajar ataupun di tempat-tempat yang lain. Kesan-kesannya kerjasama sama Useda cukup seru, cukup seru dan cukup berkesan gitu, karena cukup panjang kita proses bersama. Semoga aja Useda tetap sehat semua, jaga kekompakan dan tetap kompak. Pesannya buat Useda, jangan lupa sholat dan jangan lupa sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.